Ini adalah Toyota Fortuner generasi kedua tahun 2016. Dan kebetulan yang gue pakai ini adalah yang trimnya G, diesel matic. Dan seperti biasa gue akan infoin suka dukanya gue pakai mobil ini. Dan gue akan mulai dari sukanya dulu. Suka gue yang pertama adalah mobil ini jauh improve-nya dibanding Fortuner sebelumnya, terutama di blind spot pilar A. Kalau di generasi sebelumnya, pilar A-nya itu benar-benar blind spotnya itu benar-benar parah banget. Jadi kalau kita ngelihat ke arah sebelah kanan, itu benar-benar nggak ngeliat apa-apa deh kecuali pilar A dan kaca spion. Karena pilar A-nya besar banget dan kaca spionnya juga besar banget. Di Fortuner yang kali ini, kelihatannya kaca depannya itu lebih landai, lalu pilar A-nya lebih tipis, dan kaca spionnya lebih kecil. Jadi, visibilitas kita kalau kita memandang ke arah kanan itu jauh lebih bagus dibanding Fortuner yang sebelumnya. Jadi kalau Fortuner sebelumnya itu benar-benar kalau kita nyetir malam-malam itu benar-benar serem karena kita susah ngeliat ke arah sebelah kanan, apalagi kalau ada motor yang nggak nyalain lampu misalnya, atau ada orang nyebrang misalnya, itu benar-benar serem. Kalau yang ini sudah jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Itu hal pertama yang gue suka dari mobil ini. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, kalau generasi pertama Fortunernya, over fendernya itu benar-benar kelihatan seperti aftermarket. Jadi cuma sekedar tambahan lah, kelihatan seperti itu. Itu menurut gue ya. Jadi kalau yang generasi ini, menurut gue over fendernya itu sudah menyatu dengan fender, jadi jauh lebih bagus menurut gue dibanding yang generasi sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini banyak sekali yang namanya cup holder. Bayangin aja, di depan aja itu ada 5 yang bisa dijadiin cup holder. 2 di depan, di bawah di kisi-kisi AC. 2 lagi di tengah, dan 1 lagi di dekat armrest. Jadi ada 5 yang kita bisa jadikan cup holder. Yang di dekat armrest itu memang agak kecil, tapi ya kita masukin botol-botol yang kecil bisa lah. Jadi ada 5. Belum lagi di bagian tengah. Bagian tengah itu di armrest itu ada 2, dan di masing-masing pintu ada 1. Jadi total semua ada 9 cup holder di mobil ini. Jadi menurut gua banyak banget. Itu yang gue suka. Yang gue suka berikutnya, mobil ini power window-nya auto up dan auto down di 4 jendelanya. Bayangin aja, mobil gue aja yang Accord itu cuma auto up dan auto down di 2 pintu depan. Ini ada di 4 pintu, 4 jendela maksud gue. Semuanya bisa auto up dan auto down dengan sekali sentuh. Itu menurut gue fitur yang berguna menurut gue ya. Jadi gue suka. Sekarang kita ke yang dukanya selama gue pakai mobil ini. Dukanya ada 3. Pertama, mobil ini punya sensor ya, jadi ada sensor mundur dan ada sensor di kiri, kanan, depan, belakang, semua ada sensornya. Dan jeleknya adalah posisi indikator sensornya itu ada di kanan bawah. Jadi kadang-kadang gue nggak ngerti sama cara pikirnya Toyota ya.
ada sensor mundur, lalu ada kamera mundur. Oke, kamera mundurnya berarti ada di tengah, di dekat layar untuk audio. Ada kaca spion di kanan kiri, lalu sensornya itu di sebelah kanan bawah. Gimana caranya kita sambil ngelihat kaca spion atau kita sambil ngelihat kamera mundur, lalu sensornya di posisi yang berbeda gitu. Gimana kita ngelihatnya? Kenapa nggak di dekat kamera mundur kayak, atau di dekat jendela, atau di mana di dekat kaca spion, atau di mana lah? Yang menurut gue jadi useless menurut gue sensor ini. Jadi, dan sebenarnya ini juga terjadi di Fortuner yang generasi pertama. Kalau nggak salah yang generasi pertama itu ada di tengah bawah. Coba bayangin gimana caranya kita lihat itu indikator sensornya. Ya, itu yang gua nggak suka pertama dari mobil ini. Yang kedua yang gua nggak suka, mobil ini ada audio di tengah yang fungsinya sebenarnya bisa macam-macam. Jadi bisa audio, bisa radio, bisa telepon, dan bisa juga GPS. Gua sekarang ada di Menteng. Gua nggak ngerti nih, ini GPS-nya. Tulisannya Menteng, tapi lalu atasnya Jalan Raya Lembang. Tulisannya 740 meter belok kiri. Gua nggak ngerti. Itu dari tadi ini nggak berubah-ubah tuh, tulisan Jalan Raya Lembangnya. 740 meternya juga nggak berubah-ubah. Biasanya barang-barang Toyota menurut gue adalah user friendly. Tapi kali ini gue benar-benar nggak ngerti. Gue nggak ngerti gimana cara gue ngeriset, gimana cara gue ngilangin itu Jalan Raya Lembang. Mungkin ownernya, mungkin sebelumnya pernah ke Bandung, jadi ke arah Lembang. Tapi seharusnya kan ini berubah dong gitu ya. Masa sesuai dengan jalan yang lagi kita jalan sekarang. Oke lah, misalnya tujuannya nggak berubah Jalan Raya Lembang, tapi harusnya kan 740 meternya berubah. Tapi ini nggak berubah apa-apa. Jadi gue nggak ngerti apakah gue yang bodoh, gue nggak bisa settingnya, atau memang ini bener-bener nggak user friendly. Tapi semoga bukan gue yang bodoh. Oke? Itu hal kedua yang gue nggak suka. Hal terakhir yang gue nggak suka juga berkaitan dengan audio ini. Audio ini menurut gue, meskipun dia ada tombol audio di setir, tapi menurut gue modelnya itu bener-bener kelihatan seperti model aftermarket. Jadi nggak built-in di dalam dashboard, lebih seperti tambahan. Ketolong aja ada logo Toyotanya. Kalau nggak ada logo Toyotanya, ini bisa-bisa dikira tambahan sendiri. Jadi menurut gua seharusnya Toyota bisa bikin yang lebih bagus daripada ini. Ya mungkin gua terlalu membandingkan dengan mobil lain yang sudah built-in. Tapi menurut gua seharusnya dengan harga segitu untuk Fortuner, seharusnya audionya nggak seperti ini gitu loh. Itu menurut gua. Oke? Jadi itu aja yang gua nggak suka dari Fortuner ini, duka-duka gua. Kalau nanti misalnya ada yang gua kurang atau ada yang gua lupa, tolong diinfoin di kolom komentar di bawah. Jadi kita sama-sama tahu dan kita sama-sama dapat nilai positifnya lah. Kita saling belajar. Oke? Sekian aja video gua kali ini. Kita jumpa lagi, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? See you guys.